Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswa SMA Negeri 3 Blitar, kelas 10 MIA 2 dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil uji coba kami tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelum mempresentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Khairunnisa Devi, nomor absen 5. Perkenalkan, saya Davika Yughanida Akfa, nomor absen 8. Saya Jihan Kamila Muzaki, nomor absen 16. Saya Sylvia Ayu Putri, nomor absen 30. Perkenalkan, saya Wana Ayu Gita, nomor absen 33. Sekian perkenalan dari kami. Untuk selanjutnya, kami akan melakukan presentasi dari hasil uji coba kami. Larutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti larutan isotonik yang biasa digunakan untuk mengembalikan ion dari dalam tubuh, atau juga larutan cuka, larutan garam, dan larutan gula yang biasa digunakan untuk memasak. Manusia kadang tidak mengetahui bahwa beberapa dari larutan tersebut dapat menghantarkan listrik ketika disambungkan dengan alat-alat tertentu. Rumusan masalah 1. Apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? 2. Bagaimana cara larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit untuk menghantarkan listrik? 3. Larutan apa saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, elektrolit kuat, dan non-elektrolit? Yang keempat, bagaimana cara mengetahui suatu larutan termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, elektrolit kuat, ataupun non-elektrolit? Dan yang kelima, bagaimanakah sifat daya hantar listrik dari tiap-tiap larutan? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan dari kami berikut ini. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Umumnya, pelarut yang digunakan adalah air dan juga bisa menggunakan benzena. Contoh, larutan yang sering kita temui adalah larutan garam. Larutan garam terdiri dari pelarut yaitu air dan zat terlarut yaitu garam. Nah, larutan terbagi menjadi dua, ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit sendiri terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat, senyawanya terurai seluruhnya menjadi kation dan anion. Atau dengan kata lain, elektrolit kuat adalah elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik karena terionisasi secara sempurna. Contoh dari elektrolit kuat yaitu yang pertama ada lelehan dan larutan dari garam seperti NaCl, KBr, dan Ki. Yang kedua ada lelehan dari basa kuat seperti KOH dan NaOH. Yang ketiga ada larutan dari asam kuat seperti HCl dan H2SO4. Jika diuji menggunakan alat penguji, maka akan terdapat banyak gelembung gas pada elektroda dan lampu akan menyala dengan terang. Selanjutnya adalah elektrolit lemah. Senyawa elektrolit lemah terurai sebagian menjadi kation dan anion, yang artinya di dalam larutan masih terdapat senyawa yang berbentuk molekul netral. Maka dari itu, elektrolit lemah merupakan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik dengan buruk, karena molekulnya hanya terionisasi sebagian. Contoh dari elektrolit lemah yaitu larutan asam lemah seperti CH3, COOH, dan HF. Kemudian larutan basa lemah seperti NH4, OH, dan AgOH. Dan yang ketiga adalah garam yang sukar larut seperti AgCl. Saat larutan elektrolit lemah diuji, maka akan menimbulkan gelembung gas pada elektroda dan lampu akan menyala redup atau bahkan mati. Berikutnya ada larutan non-elektrolit. Senyawa larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi kation dan anion. Dengan kata lain, larutan non-elektrolit merupakan larutan dan liquid yang tidak dapat menghantarkan arus listrik karena
tidak berbentuk ion-ion di dalamnya. Larutan yang termasuk non-elektrolit biasanya adalah senyawa kovalen non-polar seperti urea, gula, atau sukrosa, metanol, dan alkohol. Saat larutan tersebut diuji menggunakan penguji elektrolit, maka tidak menghasilkan gelembung gas pada elektroda dan lampu mati. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang materi ini, kami akan melakukan uji coba terhadap beberapa larutan untuk mengetahui apakah larutan tersebut termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, atau non-elektrolit. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah 3 buah baterai, 2 buah paku, solasi hitam, lampu, papan atau kardus, gelas plastik, kabel, dan tisu. Langkah pertama, susun kabel, baterai, lampu, kardus, dan paku menjadi rangkaian alat uji elektrolit. Selanjutnya, masukkan masing-masing larutan ke dalam gelas plastik. Kemudian, uji daya hantar listrik masing-masing larutan. Lalu, amati perubahan yang terjadi pada lampu dan paku besi. Jangan lupa untuk mencuci paku sehingga bersih dan mengeringkannya setiap akan digunakan untuk menguji larutan yang berbeda. Dan berikut ini adalah bahan atau larutan yang akan kami uji. Yang pertama adalah larutan gula. Ketika diuji, larutan gula tidak menghasilkan gelembung gas pada elektroda dan lampu mati. Yang kedua ada minuman saset. Ketika diuji, minuman saset tidak menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Dan lampu juga tidak menyala. Yang ketiga ada air mineral. Ketika diuji, air mineral tidak menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Dan keadaan lampu juga mati. Yang keempat ada sanit atau sabun cuci piring. Ketika diuji, sabun cuci piring menghasilkan gelembung gas pada elektroda. Namun, lampu tidak menyala. Yang kelima ada soda kue. Ketika diuji, gelembung gas yang dihasilkan soda kue juga lumayan banyak, tetapi sama dengan sabun pencuci piring, lampu tidak menyala. Untuk larutan nomor 6, kami menggunakan deterjen sebagai bahan terlarut. Ketika diuji, larutan deterjen menghasilkan gelembung gas pada elektroda dan keadaan lampu padam. Yang ketujuh, ada minuman isotonik. Ketika diuji, minuman isotonik menghasilkan gelembung gas yang sangat sedikit dan keadaan lampu mati. Selanjutnya, atau larutan yang nomor 8 adalah cuka. Ketika diuji, cuka menghasilkan cukup banyak gelembung gas pada elektroda, tetapi sama dengan yang lain, lampunya masih padam. Baking powder adalah bahan terlarut yang kami gunakan pada larutan nomor 9. Ketika diuji, larutan baking powder menghasilkan gelembung gas pada elektroda, namun lampu masih tetap mati. Yang terakhir atau larutan nomor 10 adalah larutan garam. Ketika diuji, garam menghasilkan gelembung gas yang banyak pada elektroda dan akhirnya lampu menyala.
percobaan ini dapat disimpulkan bahwa 1. Larutan elektrolit kuat merupakan penghantar listrik yang baik karena molekulnya terurai seluruhnya, sehingga lampu menyala terang. 2. Larutan elektrolit lemah buruk dalam mengalirkan listrik karena molekulnya hanya terurai sebagian kecil, sehingga lampu hanya dapat menyala, redup, atau bahkan mati. 3. Larutan non-elektrolit tidak mampu menghantarkan arus listrik karena larutan non-elektrolit tidak terionisasi menjadi ion-ion bebas sehingga lampu padam. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larutan